Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Akbar Solihah, NIM 2115100030 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video terkait penggunaan Google Site untuk layanan BK. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Praktik Teknologi Informasi dan Inovasi Media BK. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana Google Site ini bisa menjadi salah satu platform yang dapat digunakan untuk layanan BK. Jadi kan Google Site ini platform website yang mudah digunakan dan gratis yang disediakan oleh Google. Google Site ini bermanfaat untuk berbagai bidang, salah satunya untuk mendukung layanan BK. Nah, Google Site yang saya buat ini bermanfaat untuk menyampaikan materi yang disampaikan untuk peserta didik dengan lebih inovatif, menarik, dan lebih kreatif. Lalu yang kedua yaitu menyediakan layanan BK seperti konseling, terus bimbingan kelompok, tes psikologi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan berita acara terkait bimbingan dan konseling yang dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik. Dapat juga digunakan untuk memudahkan komunikasi antara guru BK, guru, dan orang tua untuk mendukung atau untuk membuat program layanan BK. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian apa saja yang ada di Google Site yang telah saya buat. Google Site yang telah saya buat ini berisi terkait layanan BK yang dapat digunakan untuk bimbingan konseling. Di halaman pertama ini yaitu ada halaman home. Halaman home ini berisi ada visi misi, lalu ada tujuan, dan menu-menu yang ada di Google Site. Yang pertama yaitu adalah materi BK. Dalam materi bimbingan konseling ini ada bidang pribadi, ada bidang sosial, lalu yang ketiga ada bidang belajar, dan yang terakhir ada bidang karir. Lalu ada juga layanan BK. Nah, layanan BK ini membantu peserta didik untuk mencapai layanan-layanan yang untuk membantu peserta didik mencapai potensinya secara optimal dan mandiri. Nah, di dalam layanan BK ini ada tujuan layanan bimbingan konseling, lalu layanan-layanan yang disediakan di sini, yaitu yang pertama layanan konsultasi, yang kedua layanan bimbingan, lalu ada tes psikologi, dan lainnya. Lalu ada halaman berita dan acara. Halaman ini halaman berita-berita acara terkait dengan BK yang terkini dan terbaru. Jenis-jenis berita dan acara BK di sini ada seminar, workshop, konferensi, dan kegiatan BK lainnya. Nah, di sini ada poster-poster terkait ada poster terkait seminar, ada terkait workshop yang terbaru. Lalu yang terakhir ada halaman kontak. Halaman kontak ini untuk menghubungi bimbingan konseling
jika ada yang perlu dibantu. Nah, halaman ini berisi ada formulir kontak, nah di sini kontak kebutuhan siswa. Jadi jika siswa memerlukan bantuan dari guru bimbingan konseling, bisa mengirim jawaban di sini. Lalu saya akan menjelaskan terkait penggunaan Google Site yang telah saya buat. Jadi di sini ada halaman home Google Site yang saya buat ini. Terkait Google Site yang saya buat ini, saya beri nama ruang temu tanpa ragu. Apa sih artinya itu? Artinya yaitu sebuah ruang bimbingan dan konseling sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa untuk menemukan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Jadi di ruang ini tuh siswa rasa ragu dan takut akan dihilangkan dan digantikan dengan suasana aman dan penuh kasih sayang. Nah, di ruangan ini siswa dapat berkarya, bertumbuh dengan nyaman, serta dapat menemukan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan untuk mencapai potensi mereka. Nah, visi misinya apa? Visi dari ruangan ini yaitu untuk menjadi ruang bimbingan dan konseling yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa untuk berkembang. Lalu yang kedua, membantu siswa mencapai potensi mereka secara maksimal dengan menyediakan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa percaya, aman, empati, dukungan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu menjadi tempat di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Lalu misinya menyediakan layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas tinggi dan mudah diakses untuk semua siswa. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat dan positif dengan siswa. Yang ketiga itu memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan akademik pribadi dan sosial mereka. Yang keempat yaitu mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan yang beragam dari semua siswa. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan emosional. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu membantu siswa untuk memahami diri mereka sendiri dan potensi mereka. Yang kedua yaitu untuk mengatasi masalah pribadi dan sosial. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan belajar dan akademik. Yang keempat yaitu memilih dan mempersiapkan karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kelima yaitu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang keenam yaitu meningkatkan kesehatan mental dan emosional mereka. Nah, di sini ada menu-menu terkait bimbingan, menu-menu terkait Google Site yang telah saya buat. Di sini ada menu materi BK. Menu materi BK ini masih dibagi menjadi beberapa, ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di bidang pribadi ini fokusnya yaitu pada pengembangan diri individu secara menyeluruh, yaitu ada pemahaman diri, penyesuaian diri, dan pengembangan diri. Nah, di sini pemahaman diri ini membantu individu memahami kekuatan, kelemahan, minat, bakat, dan nilai-nilai kepribadiannya. Lalu penyesuaian diri ini membantu individu beradaptasi dengan lingkungan dan situasi baru setelah mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Lalu pengembangan diri ini membantu individu mengembangkan potensi diri secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, sosial maupun spiritual. Nah, di sini kita dapat klik di bagian ini terkait materi-materi apa saja yang disediakan di bidang pribadi.
Di sini disediakan materi-materi terkait bidang pribadi, di mana materi-materi ini dapat digunakan siswa untuk mengembangkan diri pribadinya sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Materi yang pertama terkait dampak media sosial pada kesehatan remaja. Nah, di sini materi yang saya buat disediakan dalam bentuk storytelling. Storytelling tersebut dapat dibaca di sini. Lalu di sini ada terkait infografis tentang tanda-tanda kecanduan media sosial, terus ada juga langkah-langkah mengatasi kecanduan media sosial. Lalu materi yang kedua yaitu terkait bahaya suicidal talk. Nah, di sini saya buat dalam bentuk infografis terkait bahaya suicidal talk. Di sini ada terkait apa itu suicidal talk, terus bahayanya, lalu tanda-tanda seorang mengalami suicidal talk, lalu apa yang harus dilakukan. Dan di sini juga ada hotline untuk menghubunginya jika kita atau lingkungan sekitar kita mengalami tanda-tanda suicidal talk. Lalu di sini saya juga materi yang ketiga yaitu terkait relaksasi untuk meningkatkan rasa syukur. Di sini saya buat dalam bentuk artikel. Lalu materi BK terkait sosial. Materi BK terkait bidang sosial ini untuk memahami peserta didik terkait lingkungannya dan materi BK bidang sosial ini dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosialnya. Materi bidang sosial di sini saya bentuk dalam bentuk infografis juga, dibuat dengan menarik. Di sini materinya terkait pencegahan dan penanganan cyberbullying dan body shaming. Lalu terkait bidang belajar. Materi terkait bidang belajar ini digunakan untuk membantu peserta didik mengarahkan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai kemampuan yang dimiliki berkaitan dengan akademiknya. Nah, materi bidang belajar yang pertama itu terkait keterampilan abad ke-21. Saya membuatnya dalam bentuk video. Oke, lalu kita beralih ke bukankah dunia terus berkembang pesat? Kita beralih ke materi lain. Untuk melihat materi kita dapat di sini ya, di sini diklik di sini untuk melihat materinya, lalu kita klik ini.
kita beralih ke materi bidang karir. Oke, di materi bidang karir ini materinya bertujuan untuk memenuhan kebutuhan dan perkembangan peserta didik sebagai bagian integral dari program pendidikan. Jadi, memungkinkan siswa untuk membuat keputusan yang tepat secara bertanggung jawab yang mengarah pada realisasi diri yang bermakna. Lalu materi yang pertama terkait bidang karir, ini terkait tantangan dan peluang kerja di luar negeri. Sini saya membuatnya dalam bentuk artikel. Lalu materi yang kedua yaitu tentang sulit memilih karir. Ini saya buat dalam bentuk video. Untuk melihat video kita dapat klik di sini. Oke, sepertinya sinyalnya sedang buruk. Lalu kita pindah dengan halaman layanan bimbingan konseling. Pada halaman layanan bimbingan dan konseling ini berisi terkait tujuan layanan bimbingan dan konseling, yaitu membantu peserta didik dalam pengembangan diri baik secara pribadi, sosial, akademis maupun karir, lalu membantu peserta didik dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, dan membantu peserta didik dalam membuat keputusan yang tepat tentang masa depannya. Lalu layanan-layanan yang disediakan di sini ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini diberikan kepada peserta didik untuk membantu dalam memahami diri sendiri, permasalahan yang dihadapinya, serta mencari solusi yang tepat. Konsultasi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Lalu layanan bimbingan ini merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu dalam mengembangkan potensi secara optimal. Bimbingan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan. Lalu ada tes psikologi, dan terakhir ada layanan mediasi, intervasi, dan informasi. Nah, jadi jika peserta didik ini masih ragu untuk mengikuti layanan BK atau layanan atau bingung atau memiliki masalah dan mencapai tujuan hidup, dapat menghubungi tim BK dengan klik di sini. Lalu nanti akan diarahkan ke halaman kontak. Jadi di sini peserta didik dapat menghubungi tim BK dengan mengirim alamat email atau mengisi formulir kontak di sini. Mengisi nama lengkap, kelas, nomor HP, bidang yang dibutuhkan apa, bidang pribadi, sosial, belajar atau karir, lalu keluhan masalah yang dihadapinya apa, dan layanan yang dibutuhkan apa, dan yang terakhir dengan klik kirim. Nah, di sini halaman berita dan acara.
Jika peserta didik ingin mengetahui berita apa saja terkait bimbingan dan konseling atau acara apa saja yang sedang diadakan bimbingan konseling, dapat melihat di sini dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di halaman berita dan acara ini. Lalu jika kita ingin kembali ke halaman home, dapat klik di sini atau dapat klik di sini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.